Nggak pernah saya melihat ada keadaan di mana pejabat berani berbuat sewenang-wenang, terang-terangan, dan kemudian merasa nggak ada apa-apa. Baru kali ini. Sekarang kita semua kan nggak pernah membayangkan kalau KPK selemah ini. KPK kemudian, walaupun diklaim kuat oleh pimpinan KPK, tapi faktanya lemah. Apa yang bisa kita lakukan? Ya masing-masing ketika punya peluang untuk bisa berbuat, kita berbuat di peluang yang ada. Tapi ketika pada saat tertentu memang peluang itu tidak ada, ya sudah. Semua orang akan melihat bahwa memang nggak ada peluang lagi untuk berbuat. Ya kita frankly speaking kan salah satu yang problem utama korupsi itu karena basic need yang tidak terpenuhi biasanya orang kemudian akhirnya kesana kemari nggak karuan. Begini Bang Refli, kalau kami sebenarnya banyak di antara kami yang sebetulnya sudah merencanakan untuk memilih bekerja sendiri, wira swasta dan lain-lain. Cuman perlu dipahami bahwa kami itu disingkirkan dari KPK dengan stigma. Kami dibuat seolah-olah kami adalah orang yang radikal, orang yang anti Pancasila dan lain-lain. Dan itu dibuat dengan sedemikian rupa oleh oknum pimpinan KPK dengan cara-cara yang melawan hukum ilegal. Jadi walaupun pimpinan KPK itu cuma 5, tetap aja oknum ya? Saya nyebutnya oknum, saya sebut nama nggak enak juga kan? Oknum pimpinan KPK, kita nggak tahu namanya siapa ya, oknum pimpinan KPK. Saya masih berharap dari 5 itu masih ada yang baik. Kalau kita sebut pimpinan KPK, kesannya seluruhnya. Kalau terkait dengan upaya tadi membuat stigma, bisa dibayangkan orang yang bekerja di upaya memberantas korupsi yang penuh resiko, yang untuk memilih jalan itu pun harus punya kesungguhan lah. Dan Anda sudah mendapatkan resiko itu kan? Bukan cuma saya, teman-teman saya juga ada lagi. Ketika terus bekerja malah diberantas, kan ini kan nggak masuk di akal gitu. Apalagi caranya dengan cara-cara yang saya bisa katakan cara-cara melanggar hukum dan ilegal, dan itu melanggar HAM, dan itu dinyatakan dalam investigasi yang dilakukan Komnas HAM dan Ombudsman. Yang menarik adalah ketika stigma itu dibuat dan terus kalau kemudian kami malah bekerja sendiri dan lain-lain, kami akan terus dikerjai. Dan orang-orang yang berbuat tadi, yang berbuat jahat dalam konteks ini, ini kemudian akan merasa bahwa apa yang dilakukan dengan cara-cara yang semaunya sendiri itu bisa bebas. Nggak pernah saya melihat ada keadaan di mana pejabat berani berbuat sewenang-wenang, terang-terangan, dan kemudian merasa nggak ada apa-apa. Baru kali ini. Oleh karena itu sikap kami bukan baru kali ini, baru-baru ini aja ya. Baru-baru ini. Maksudnya baru-baru ini itu banyak. Ada pejabat lainnya juga, tidak hanya pejabat yang itu kan. Betul. Bisa berbuat semaunya gitu. Benar. Dan itu dilakukannya dengan apa ya? Dengan terang-terangan orang semua melihat gitu. Dengan berbohong, dengan mengungkapkan sesuatu hal yang faktanya nggak seperti itu terang-terangan. Kecelakanya adalah orang ini pejabat penegak hukum. Dan orang ini adalah bertugas untuk memberantas korupsi dan mimpin KPK pula. Nah ini yang kemudian membuat kami melihat, oh ini kami tetap harus mengupayakan untuk melawan cara-cara seperti itu. Bagi saya gini Bang, harusnya untuk memberantas korupsi yang efektif itu perbaiki dulu atau berantas korupsi dulu di sektor penegakan hukum dulu. Kalau penegakan hukumnya baik, maka mereka akan melakukan tugasnya dengan baik dan itu akan menyelesaikan permasalahan yang lain. Bayangkan kalau ada kepala daerah atau calon kepala daerah, kemudian dia harus keluarkan uang sekian banyak, dan kemudian ketika dia menjabat, dia akan diawasi atau merasa bahwa penegakan hukum akan efektif. Masa iya dia mau keluar uang? Pasti nggak mau, karena dia akan sulit dapatin uang kembalinya. Tapi ketika peluang itu ada,
dan dia dengan mudahnya untuk bisa mendapatkan uang kembali itu, maka dia akan bisa melakukan itu dengan keyakinan bahwa kalaupun ketangkap dia masih bisa melakukan upaya-upaya ataupun dapat potongan tahanan ataupun dapat layanan yang baik di pemasyarakatan dan lain-lain. Jadi permasalahan itu semua menjadi problematika sehingga penegakan hukumnya bermasalah. Ya, tapi masalahnya adalah kan KPK kan memang dibentuk untuk itu kan? Benar. Dibentuk untuk mensupervisi Betul. Pemberantasan korupsi di sektor penegak hukum tradisional yang tidak bekerja secara efisien dan efektif. Bahasanya begitu. Padahal bukan cuma itu mestinya, Bang. Ya. Karena dalam bicara kewenangan KPK di pasal 11, itu salah satu subjek hukumnya adalah penegak hukum. Iya. Artinya bukan sekedar penegak hukum yang sedang menangani perkara, tapi penegak hukum yang berbuat korupsi. Ya. Artinya itu harus jadi fokus. Ya. Tapi kembali lagi itu bicara politik hukum. Ke arah mana kebijakan pemerintah untuk melakukan perbaikan itu menjadi penting. Makanya dalam banyak kesempatan saya katakan, saya berharap semoga di waktu-waktu ke depan ada prioritas dari pemerintah untuk memperbaiki sektor penegakan hukum untuk menjadi hal yang utama diselesaikan. Ya, tapi memang akhirnya ya terjadi paradoks. Paradoksnya adalah bahwa pimpinan KPK itu adalah perwira polisi aktif yang tidak berhenti ketika dilantik. Baru kali ini ya. Padahal kan mandatnya adalah bagaimana dia melakukan penegakan hukum pemberantasan korupsi ini terhadap penegak hukum selain penyelenggara negara lainnya. Benar. Nah, paradoks ini terjadi lagi ketika Mas Novel dan teman-teman tiba-tiba ke polisi. Jadi saya bingung nih, sebenarnya tugas KPK apa, tugas polisi apa sekarang? Sekarang kita semua kan nggak pernah membayangkan kalau KPK selemah ini. KPK kemudian walaupun diklaim kuat oleh pimpinan KPK, tapi faktanya lemah. Kuat backingnya mungkin ya? Nggak tahu. Tapi intinya adalah ketika KPK pada posisi seperti itu kita semua prihatin, Bang. Kita sedih. Bukan sedih, kita marah ketika upaya memberantas korupsi justru malah diakali, justru malah dipersepsikan. Itu kita marah melihat situasi itu. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Ya masing-masing ketika punya peluang untuk bisa berbuat, kita berbuat di peluang yang ada. Tapi ketika pada saat tertentu memang peluang itu tidak ada, ya sudah. Semua orang akan melihat bahwa memang nggak ada peluang lagi untuk berbuat. Mudah-mudahan sistem akan jauh lebih baik nanti besok ya. Karena problem korupsi ini memang di semua lini itu susahnya. Betul. Di istana ya banyak koruptornya, di penegak hukumnya banyak ya, dimanapun banyak ya, termasuk juga di society. Tapi kan society kan agak beda lah, dampak buruknya. Silakan, ada dua pertanyaan tadi ya, bedanya zaman SBY dan zaman Jokowi. Kemudian pesimisme tadi, nggak mungkin katanya. Memang begini, kalau saya pribadi begini Bang, saya mengalami banyak cerita ketika bekerja di KPK. Pasti ada tantangan, intervensi, ancaman dan segala macam. Saya pun tahu bagaimana kekuatan mafia-mafia di Indonesia, kekuatan-kekuatan oligarki untuk menguasai, mengambil keuntungan dan lain-lain. Tapi ketika kita hanya fokus dengan hasil, kita nggak akan pernah bekerja, Bang. Kita akan pernah melihat bahwa itu berat, itu nabrak tembok, ini akhirnya kita diam saja. Tapi ketika kita fokus dengan proses, kita berbuat. Saya berbuat sampai di mana saya nggak tahu, saya hadapi. Ketika kita memilih jalan seperti itu, kita akan berkontribusi, kita akan berbuat sesuatu, mengukir sesuatu. Tapi kalau kita tidak pernah memulai, ya kita pesimis dan kita akan rugi. Pada saatnya nanti, waktu yang sudah saatnya kita istirahat, nggak bisa ngapa-ngapain lagi, kita hanya bisa lihat, tahu dulu saya berbuat. Jadi, atau jangan kemudian setelah jadi apa-apa kemudian nggak bisa apa-apa, cuman ngomentarin orang di belakangnya. Jadi sobat era sekalian, itu kayak cerita saya sering ulang-ulang ya, burung pipit atau semut tuh, ada yang bilang pipit semut zaman Nabi Ibrahim yang berkobar api, lalu dia siram dengan paruhnya yang kecil dan diejek dia sama tokek atau apa, nggak mungkin sama cicak gitu ya. Dia bilang ini bukan soal iya atau tidak, tapi soal keberpihakan. Betul. Jadi yang Maha Kuasa tahu kita berpihak kemana ya. Benar. Jadi apakah kita berpihak kepada kebenaran, ataukah kita berpihak kepada kezaliman kan? Jadi kalau saya bicara soal pesimis tadi yang dikatakan pesimis, memang setiap tahapan
kita pasti ada kendala. Pada dasarnya, kalau kita mau berbuat baik, pasti ada kesusahan. Kalau berbuat baik, terus aman-aman, lancar-lancar saja, coba dipikir-pikir lagi. Jangan-jangan sedang berbuat yang nggak benar itu. Oh iya. Tapi kalau berbuat baik, terus kita pasti akan mengalami hal-hal seperti itu. Dan itu we call berjuang. Iya. Jadi kalau berjuang itu mudah, itu namanya makan. Makan dan minum itu mudah, tapi berjuang itu selalu sulit. Iya. Tapi pahamilah bahwa kalau kita melihat kesulitan yang terjadi akibat kita berbuat kebaikan, anggap saja itu latihan yang menguatkan kita. Atlet pun di training center, dia dapat kesulitan. Tapi dengan kesulitan yang dihadapi, bahkan kesulitannya dibesarkan agar dia bisa berprestasi jadi orang nomor 1 di keahliannya masing-masing. Jadi kalau kita terus kemudian memilih jalan yang landai, yang nyaman, nanti kita nggak dapat apa-apa. Kita nggak belajar apa-apa, itu rugi. Jadi kalau dapat surga pun di belakang nantinya. Insya Allah ya.